Shalom Bapak-Bapak yang sama Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan di dalam ibadah persekutuan kaum Bapak di tengah suasana pandemi COVID-19. Kita pun diajak senantiasa untuk tetap beribadah walaupun itu hanya di rumah saja. Baik Bapak-Bapak yang sama Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kembali kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami senantiasa aturkan kepadamu, karena begitu besar kasih Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam segala aktivitas kami sebagai kaum Bapa. Dan pada malam ini Tuhan, Kau kembali kumpulkan kami di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, kembali kami dikuatkan akan firman kebenaran-Mu yang akan kami sama-sama dengarkan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa surga, biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi hidup yang Engkau masih berikan kepada kami, dan menjadi kekuatan yang sejati yang asalnya hanya daripada-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami Tuhan dan berkatilah kami supaya kami mampu menghayati firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak-bapak yang sama dikasih Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan, lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta mencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apa jugakah yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Demikianlah firman Kristus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Bapak-bapak yang sama kasih Tuhan, pembacaan kita malam ini yang terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 diberi judul Jalan Kekerasan, Jalan Kematian. Jalan kekerasan, jalan kematian. Dan yang menjadi renung kita yaitu di ayat yang ke-15. Kemudian ia menemu sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Apapun alasannya, kekerasan tetaplah sebuah kejahatan. Karena apa? Pertama, karena kekerasan yang menyangkali hak asasi manusia untuk hidup bebas dan sejahtera. Yang kedua, karena kekerasan menimbulkan luka, trauma, dan duka. Bapak yang sama dikasih Tuhan, tidak ada kekerasan yang mampu menyembuhkan sakit hati dan dendam. Bahkan pelaku kekerasan pun tidak akan pernah merasa puas dan damai dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi dalam relasi Simson dengan orang Filistin. Keduanya sama-sama memilih kekerasan sebagai jalan dan bahasa. Yang diartikan di sini Bapak-bapak yang sangat Tuhan, jalan ini adalah untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat, brutal dan fatal. Kemudian kata bahasa untuk menunjukkan kekuatan, teror dan superioritas akan Simson dan orang Filistin tadi. Pertanyaan Bapak-bapak yang sama dikasih Tuhan adalah, apakah cara itu berhasil menyelesaikan persoalan? Jawabannya tentu tidak. Buktinya, orang Filistin datang ke Yehuda untuk menangkap Simson dan membunuhnya. Orang Yehuda tidak mampu berbuat apa-apa selain menyerahkan Simson, hakim Allah itu, untuk mempertanggungjawabkan kekerasan yang telah ia perbuatnya. Simson menyadari perbuatannya. Ia tahu bahwa setiap pilihan ada risikonya. Siapa mengangkat pedang akan mati oleh pedang. Maka Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, turunlah Simson dari bukit batu etam ke Lehi dengan tangan yang terikat. Bapak-bapak yang sayang Tuhan, seperti dalam bacaan-bacaan kita tadi dalam beberapa ayat itu diceritakan bagaimana Simson diikat oleh orang Yehuda, kaum Yehuda, dan diserahkan kepada orang Filistin. Kesadaran Simson tersebut dihargai oleh Tuhan. Ia pun berkenan memberi kekuatan kepadanya agar mampu menghadapi para lawan yang membencinya. Mengapa Tuhan berkenan menolong Simson? Pertama, yaitu karena Tuhan tahu bahwa Simson adalah korban perbuatan semena-mena ayah mertuanya. Dan kemudian kedua, karena Tuhan tidak ingin Simson menjadi korban kekerasan massal dari bangsa pendatang yang kejam. Dan yang ketiga, karena Tuhan telah memilih Simson sejak dari kandungan ibunya untuk menjadi nasir yang akan membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Filistin. Bapak-bapak yang sama dikasih Tuhan, kisah Simson ini mengingatkan kita bahwa Tuhan membenci kekerasan. Meski demikian, Ia akan membela para korban dan memberi mereka kekuatan untuk melakukan ketidakadilan. Bapak-bapak yang sama dikasih Tuhan, apapun alasannya, kekerasan itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, selalu dianjurkan untuk menerapkan kasih,
dalam menyelesaikan suatu masalah, hendaklah kita membicarakannya secara baik-baik, menyelesaikannya dengan penuh musyawarah. Janganlah sesuatu masalah itu kita selesaikan dengan kekerasan, karena kekerasan juga akan membuat melakukan kekerasan yang kita lakukan itu akan membuat kita juga akan tidak tenang. Dalam hidup kita akan selalu was-was. Olehnya itu Bapak-Bapak yang sama dikasih Tuhan, di dalam hidup kita ini hendaklah kita selalu mengambil contoh yang terbaik sebagai orang Kristen yang mempunyai kasih dan kelemah lembutan. Dan biarlah Bapak-Bapak yang sama dikasih Tuhan, di dalam menyelesaikan masalah kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik, tetapi jangan dengan kekerasan. Kita dianjurkan untuk selalu bersama-sama menyelesaikan suatu masalah itu, apapun itu. Kita sebisa mungkin jangan melalui kekerasan, karena kita orang Kristen dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Karena itu di tengah masyarakat kita, baiklah Bapak-Bapak, saudara yang kami Tuhan, kita tunjukkan bagaimana kita orang Kristen yang selalu mempunyai hati kelemah lembutan. Di dalam menyelesaikan masalah pun seharusnya lah kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa supaya kita diberi kekuatan. Baiklah Bapak yang sangat Tuhan, hendaklah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam hidup kita bermasyarakat. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-Bapak yang sangat Tuhan, setelah bacaan kita ini, renung kita, baiklah kita masuk di dalam saat teduh sejenak.